Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kuliah Pyrometeorologi. Kita masih pada modul pertama, Introduction. Sekarang kita akan memasuki segmen terakhir, yaitu segmen yang ketiga. Evolusi dari material engineering, material yang digunakan untuk keteknikan. Kita lihat fokusnya ada di bagian yang atas ini, bukan yang di bagian bawah ini komposit, kemudian di bagian bawahnya ada keramik, ada polimer ya. Kita lihat di bagian atas ini. Jadi yang logam yang pertama digunakan oleh manusia adalah emas. Mengapa emas? Karena emas itu di alam sudah didapatkan dalam bentuk murni. Jadi tanpa perlu dilakukan proses pemurnian, dia sudah native gold. Jadi dari alam sudah langsung murni. Itu yang digunakan untuk perhiasan dan lain-lain di 10.000 sebelum Masehi. Itu orang sudah menggunakan emas. Kemudian mulai setelah itu selama tembaga di sekitar 5.000 sebelum Masehi. Kemudian mulai dengan perunggu, setelah itu mulai ke besi, ya. Kemudian seterusnya besi cor, baja, kemudian mulai belajar mengenai paduan dari baja atau alloy steel, dan seterusnya di sini titanium, dan seterusnya sampai ke hari ini di tahun 2000-an. Pyrometeorologi ini bukan lagi ilmu baru. Kita lihat kalau orang menghasilkan tembaga itu sudah menggunakan teknik pyrometeorologi, perunggu juga sudah mulai teknik pyrometeorologi. Di sini di besi teknik pyrometeorologi. Jadi sebagian besar kalau kita lihat dari sejarah ini itu adalah pyrometeorologi yang berkembang. Setelah itu baru didapatkan teknik-teknik hidrometeorologi dengan menggunakan kimia untuk melarutkan logam. Sejarah dari pyrometeorologi. Jadi ini berhubungan dengan slide sebelumnya. Kita cerita mengenai tembaga dan perunggu itu sudah dihasilkan oleh manusia melalui proses peleburan, smelting of copper and tin ores in a charcoal fire. Itu kira-kira 4.000 sebelum Masehi. Ilmu meteorologi ekstraksi di zaman itu tidak ada teorinya, artinya semua berdasarkan coba-coba atau trial and error. Ya, dicoba ini, lakukan ini, tiba-tiba masukkan sesuatu gitu ya. Jadi dengan trial and error mendapatkan sesuatu yang baru. Tidak ada termodinamika yang orang bisa memprediksi terlebih dahulu, menghitung dengan menggunakan software ini bisa dihasilkan atau tidak. Di zaman itu tentu saja tidak ada. Jadi semuanya dengan trial and error. Knowledge of smelter atau blacksmith passed on from father to son. Jadi ilmu mengenai proses peleburan ini atau proses pyrometeorologi di zaman itu, proses untuk blacksmith untuk melakukan forging dari logam, ya, membentuk sesuatu logam, dipukul dan segala macam, dipanaskan, dipukul, itu disebut dengan blacksmith. Itu adalah ilmu turunan. Sama seperti di Indonesia mungkin perasaan orang membuat keris, ada empu yang jago membuat keris, ya, itu kemudian diturunkan ke yang lain, ya, ilmu tersebut. Mirip yang terjadi di tempat lain juga sama. More of new process developments were the result of accidents. Jadi tidak ada ilmu pengetahuan di situ, tiba-tiba ditambah ini, kaget gitu ya, menghasilkan sesuatu yang baru. Tapi itu kadang-kadang disembunyikan, tidak disampaikan ke orang lain karena semuanya itu rahasia. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengerti mengenai proses pembuatan logam ini atau menghasilkan sesuatu produk, ya, misalkan menghasilkan pedang, pisau, keris dan lain-lain gitu ya. Itu semuanya ada know-how-nya yang kadang-kadang merupakan rahasia dan disembunyikan. Ini blacksmith. Apa itu blacksmith? Blacksmith is a person who creates objects from wrought iron, dari besi tempa atau baja tempa, by forging, dipukul berkali-kali gitu ya, of metal, that is by using tools to hammer, bend, and cut. Jadi digunakan palu biasanya untuk dipukul, dibentuk logamnya. Itu disebut dengan blacksmith. Itu alat yang digunakan untuk blacksmith di beberapa negara. Lambang dari metalurgi ya seperti ini lambangnya. Jadi karena alat-alat ini digunakan di zaman dahulu untuk membuat logam atau menghasilkan sesuatu dari logam. Ini masih mengenai sejarah. The origin of the first smelting of iron is unknown. Sampai hari ini orang tidak tahu kapan awal mulanya peleburan ini, karena di zaman itu belum ada Instagram, ya, tidak ada. Di zaman itu orang kemudian foto, langsung posting, seluruh dunia tahu bahwa di situ dihasilkan besi. Zaman itu tentu saja tidak ada, sehingga dokumentasi juga sangat-sangat terbatas. Tetapi orang tahu bahwa bukti pertama adanya besi itu ditemukan di piramid di Mesir, di tahun
Sebelum Masehi tentu saja Mesir merupakan suatu daerah yang sangat maju di dunia, peradaban yang sangat maju. Mereka bisa buat macam-macam ya, termasuk juga piramid dan juga punya senjata ya, salah satunya terbuat dari besi. Ini dikatakan sudah ada besi di piramid ditemukan di tahun ya, di piramid pada saat piramid dibangun, jadi tahun 4000 sebelum Masehi. Kemudian orang juga mengatakan bahwa besi di zaman prasejarah tersebut, ya, prehistoric iron was probably meteoric iron. Jadi artinya besi yang didapatkan termasuk yang diletakkan di piramid, itu orang mengatakan bahwa besinya bukan dari muka bumi, tapi besinya adalah berasal dari meteor. Mengapa alasannya dari meteor? Karena di dalam besi yang didapatkan di piramid itu sudah mengandung 5-26% nikel. Ini ferronikel. Di zaman itu orang sudah bisa membuat ferronikel. Ini kalau saya dikatakan sesuatu yang tidak mungkin ya. Mengapa tidak mungkin? Karena nikel itu baru didapatkan, baru orang tahu mengenai nikel itu di tahun 1751 itu di Swedia. Baru orang menemukan semacam nikel ya. Nikel was discovered by Axel Fredrik Constant at 1751 in Sweden. Jadi tahun itu baru orang menemukan nikel. Jadi tahun saya ini hebat sekali orang di zaman dahulu bisa menghasilkan ferronikel ya, di zaman yang orang belum tahu nikel itu seperti apa. Karena alasan tersebut orang mengatakan bahwa besi atau logam yang didapatkan di piramid ini adalah merupakan metal from heaven, dari angkasa sana, dari Tuhan yang mengirimkan ke permukaan bumi yang disebut dengan meteoric iron. Ini peleburan yang ada di Mesir di tahun 1500 sebelum Masehi. Ada lihat di situ ada tanur ya, tanur di atas tanah. Kemudian ini peleburan yang primitif di zaman dahulu, tapi itu adalah dasar orang membuat senjata dan lain-lain di zaman dahulu, membuat baju besi dan lain-lain. Ini literatur yang lain mengatakan bahwa besi yang ada di piramid tersebut merupakan ya, this ancient terms is metals from heaven. Jadi dikatakan bahwa metal-metal yang didapatkan di tahun sebelum Masehi tersebut, ya ratusan tahun atau ribuan tahun sebelum Masehi, itu adalah logam-logam yang berdasarkan dari luar angkasa, bukan dari bumi ini. Makanya dikatakan bahwa metals from heaven, logam dari langit. Ya, ada Tuhan yang mengirimkan logam ke permukaan bumi. Ya, kemudian ini dikatakan bahwa logam-logam tersebut memang berasal dari meteor. Ini yang dilakukan di Turki di zaman dahulu, dari peleburan yang dilakukan di atas tanah. Ini juga tidak sengaja orang menemukan peleburan ini. Di sini ditambahkan biji besi dicampur dengan arang kayu. Setelah itu ada orang yang menghembuskan udara, jadi sekali lagi ini air, bukan air ya, air, udara maksudnya. Ini dihembuskan ke situ sehingga terjadi proses pembakaran, ya reaksinya juga menjadi tinggi. Kemudian suasananya masih reduktif sehingga besi oksida masih bisa direduksi menjadi besi logam. Tentu saja besi yang dihasilkan bukan seperti sekarang ini yang mass production, ukurannya juga besar-besar. Di zaman itu mungkin ukurannya kecil-kecil gitu ya. Kemudian setelah itu disatukan dengan blacksmith, dipukul, dipanaskan, disatukan jadi partikel yang besar, kemudian jadi benda yang besar, bisa jadi pedang ya, tapi tidak bisa membuat panser di zaman itu. Tidak bisa membuat mobil gitu ya, masih belum bisa di zaman itu. Tapi untuk membuat pisau segala macam masih bisa dengan menggunakan prinsip seperti ini. Atau baju besi ya, di zaman itu terkenal dengan baju besi untuk perang, itu juga masih bisa dibuat dengan kayak ini, pelan-pelan disusun. Tentu saja butuh banyak sekali blacksmith. Ini bukti yang mengatakan bahwa besi itu berasal dari meteor. Yang Anda lihat ada dinosaurus, kemudian sini ada meteor jatuh ke permukaan bumi. Tentu saja begitu ini jatuh ke permukaan bumi, itu menyebabkan orang juga percaya bahwa dinosaurus ini mati atau musnah karena adanya meteor yang jatuh terus-menerus ke permukaan bumi. Jadi contoh yang lain, jadi Anda lihat ini ada dinosaurus, ada meteor yang jatuh, ini menyebabkan dinosaurus ini musnah, sehingga setelah itu manusia bisa hidup dengan nyaman di dunia ini tanpa ada dinosaurus. Tidak terbayang kalau misalnya kita sebagai manusia yang kecil gitu, yang zaman itu tidak berdaya, belum ada pesawat tempur, belum ada tank, mungkin hanya bertarung dengan dinosaurus dengan menggunakan, saya tidak tahu, bambu runcing mungkin, yang ya tentu saja mungkin kalau misalnya itu terjadi atau itu ada, manusia juga tidak akan selamat.
bertemu dengan T-Rex dan lain-lain ya, termasuk kelelawar yang raksasa yang bentuknya adalah dinosaurus. Ini bukti yang didapatkan di beberapa museum meteor yang kadarnya adalah besi dalam meteor ini. Jadi di luar angkasa ini sekali lagi tidak ada oksigen, jadi begitu jatuh di permukaan bumi, dia bereaksi dengan lingkungan yang ada di permukaan bumi, karena itu dia berubah menjadi karat, menjadi oksida, yang orang setelah itu mengatakan ketemunya biji besi ya, atau biji nikel atau dan lain-lain. Peluburan yang awalnya di Mesir dimulai dengan di atas tanah, kemudian di perkembangan berikutnya mereka sudah melakukan di dalam tanah. Jadi ada lubang ya, sebelumnya kan di atas tanah, ini di atas tanah, kemudian itu di situ direbus, ini di bawah tanah. Ini dasar mula orang membuat tanur. Di situ Anda lihat sudah ada smelting hole. Kalau misalnya smelting hole was lined with stones as well as mud, ini sudah ada refaktorinya di sini. Jadi sudah dipasang refaktori, ya, bata tahan api atau material tahan api. Kemudian di bagian tengah ini temperatur tinggi. In modern furnace, smelting hole itu sama dengan furnace shell. Jadi kalau misalnya di furnace ini sama dengan bagian kulit luar dari furnace, disebut dengan furnace shell. Kemudian stone plus mud itu sama dengan refaktori. Jadi ini stone ini dan ditambah dengan lumpur di bagian dalam sini, udah kering tentu saja seperti tanah liat ya. Ini merupakan dasar dari refaktori. Di tanur yang modern tentu saja Anda bisa melihat seperti ini, refaktori dipasang dalam furnace untuk dari nikel, ini contohnya sebelah sana untuk timah, ini dalam tanur proses peluburan nikel dan timah. Kemudian berkembang lagi berikutnya teknologinya. Anda lihat tadinya pertama di atas tanah, kemudian ke bawah tanah, setelah itu muncul lagi ke permukaan, tetapi sudah ada dinding. Jadi ini perkembangan teknologi berikutnya disebut dengan Bloomery Furnace, atau bentuk dari samping seperti ini. Di sini tetap dihembuskan udara, ya. Kemudian sudah terjadi proses pembakaran dan juga terjadi proses reaksi. Di bagian atasnya diumpankan biji atau material yang akan dihasilkan logam. Anda lihat orang ini bekerja mengumpankan material ke dalam furnace. Ini furnace di zaman dahulu. Ini orang yang meniup udara ke dalam furnace sehingga reaksi bisa berlangsung di dalam furnace. Kemudian proses itu tetap disempurnakan lebih lanjut. Ini orang mencoba untuk meniru di zaman dahulu ya. Sekarang ini masih ada beberapa orang di Eropa untuk mencoba membuat kembali furnace yang dibuat oleh orang-orang zaman dahulu seperti apa bentuknya. Ini mereka rekonstruksi ulang. Ini tanur dari Bloomery. Yang kemudian tanur ini merupakan cikal bakal dari blast furnace kalau misalnya lihat saat ini. Jadi logo ING itu blast furnace itu dasarnya ya dari sini, dari Bloomery Furnace. Setelah itu disempurnakan lebih lanjut. Ini perkembangannya dari Bloomery Furnace. Tiers-nya tidak begitu banyak, hanya beberapa tiers saja, tidak sekeliling dari furnace, hanya satu sisi karena furnace juga kecil ya, jadi tidak mungkin orang membuat banyak lubang. Situ yang jelas terjadi proses oksidasi di bagian tengah di sini, terjadi reaksi pembakaran, tentu saja tidak sempurna, dan itu menghasilkan gas-gas reduktor di bagian atas, CO, yang digunakan untuk reduksi material yang ditambahkan di bagian atasnya. Di sini ada reaksi yang terjadi seperti apa saja kalau misalnya kita bicara mengenai besi, dari Fe2O3 plus CO menjadi Fe34, kemudian Fe34 menjadi FeO, kemudian FeO menjadi besi. Dan ini persis fenomena yang terjadi pada blast furnace ini, hanya saja temperatur yang bisa dicapai pada proses seperti ini ya lebih rendah karena udara juga tidak dipanaskan dibandingkan dengan blast furnace ini. Kemudian berkembang lebih lanjut di tahun 1600-an Masehi. Di sini sudah lebih besar, jadi yang tadi dibuat lebih besar lagi untuk meniup udara ke dalam furnace ini digunakan air sebagai penggerak, kincir air ini digunakan untuk memutar sehingga seperti ini prinsipnya. Ini ditekan, udaranya akan masuk ke dalam furnace. Kemudian di bagian atas Anda lihat di sini ada orang yang bertugas untuk mengumpankan material ke dalam furnace. Ini bentuk blast furnace yang modern, tentu saja sudah baik ya, ini dikembangkan di tahun 1900-an awal. Jadi sudah seperti ini bentuknya, ini furnace-nya sendiri. Kemudian ini untuk off gas sistemnya, untuk gas penanganan gas buang. Kemudian gas buang ini dimanfaatkan untuk memanaskan udara yang masuk sehingga efisiensi dari furnace ini menjadi lebih baik. Di Jepang mereka juga membuat tembaga. Jepang termasuk salah satu negara yang maju di bidang meteorologi hari ini juga. Ya,
Walaupun mereka sekarang ini bahan bakunya tidak begitu banyak, tetapi mereka penguasaan di ilmu meteorologi sangat jauh dibandingkan dengan Indonesia. Mereka bisa buat macam-macam, termasuk buat mobil di Indonesia yang dijual di jalan itu semua Jepang ya, motor Jepang, mobil juga di Indonesia lebih dari 90% adalah Jepang. Jadi di sini contoh bagaimana biji tembaga kemudian di roasting. Saya tidak tahu persis ini apakah bijinya sulfida. Sepertinya kalau saya di roasting seperti ini adalah biji sulfida di roasting dengan menggunakan batu bara, atau ini bukan, maaf, ini menggunakan arang kayu, dan juga udara yang ditiupkan di tahun 1500-an. Jadi seperti ini proses yang terjadi di dalam pembuatan tembaga ini. Prosesnya Anda lihat di atas tanah gitu ya, tidak ada tandur yang tinggi, proses juga kecil-kecilan. Kemudian biji yang sudah di roasting ini diubah dari sulfida menjadi oksida, dilebur di dalam suatu heart dengan menambahkan pirit dan flux untuk mengatur melting point-nya, masukkan mate. Kemudian mate ini didinginkan, setelah itu dimurnikan untuk dilakukan proses converting. Converting adalah proses untuk menghilangkan sulfur dengan menghembuskan oksigen yang berasal dari udara. Sumber energi untuk proses pirometeorologi, kalau misalnya kita lihat tadi sejarahnya, orang menggunakan arang kayu, itu yang umum orang gunakan di zaman dahulu. Setelah itu bergerak ke batu bara, kemudian ke kokas di blast furnace. Setelah itu orang juga bisa menggunakan minyak. Ini contoh minyak yang disemprotkan ke dalam satu furnace untuk proses peluburan. Selain minyak, orang juga bisa menggunakan gas alam. Selain itu, orang juga bisa menggunakan listrik. Ini contoh proses orang menggunakan listrik, jadi proses peluburan dengan menggunakan listrik. Selain listrik yang berasal dari mungkin PLTU, berasal dari batu bara, suatu saat juga listrik yang berasal dari energi matahari itu akan digunakan untuk proses peluburan logam. Hanya saja dengan menggunakan energi matahari, artinya hanya siang saja kita dapat energi, malam tidak. Kemudian harus pasang suatu baterai ya untuk proses-proses yang menggunakan energi matahari untuk masukkan proses peluburan seperti ini. Selain itu, orang juga sudah berusaha menggunakan langsung energi matahari. Jadi energi matahari kemudian diterima dengan menggunakan cermin. Cermin itu kemudian dipantulkan. Kita pernah bermain waktu kecil mungkin ya dengan cermin cembung ya, matahari. Kemudian Anda fokuskan ke tangan Anda akan merasakan panas. Nah, teknik seperti itu yang digunakan untuk melebur logam. Sudah ada konsepnya di Israel. Mereka sudah mencoba untuk menggunakan energi matahari untuk proses produksi seng. Ada bisa cari di internet. Selain itu di Spanyol juga sama, tapi syaratnya mereka harus mengumpulkan banyak sekali cermin di pinggir dari furnace tersebut. Kemudian di cermin difokuskan ke satu titik, kemudian satu titik difokuskan ke tanur, sehingga begitu masuk ke tanur temperaturnya udah mungkin sekitar 800 sampai 1000 derajat Celcius, yang cukup untuk beberapa proses pirometeorologi. Kuliah pirometeorologi ini Anda harus mengerti mengenai slag. Slag itu paling penting di pirometeorologi. Jadi kalau misalnya kita lihat di proses di electric arc furnace atau tanur listrik, di sini ada elektrodanya untuk terjadi proses peluburan. Elektroda ini dihubungkan ke listrik. Listriknya biasanya 3 fasa, 3 elektroda. Makanya untuk alasan ini mahasiswa meteorologi harus mengerti listrik. Anda harus mengambil teknik tenaga listrik. Salah satu aplikasinya ada di sini di bagian awal di luar sana ya, ada trafo dan segala macam, baik untuk menaikkan atau menurunkan tegangan, atau menaikkan arus atau menurunkan arus yang dibutuhkan untuk proses di dalam furnace di sini, dalam tanur listrik. Nah, Anda lihat di bagian atas adalah slag, di bagian atas adalah mate atau metal di sini. Kalau misalnya orang menghasilkan ferronikel, di bagian bawah ini adalah ferronikel atau nikel mate dalam kasus PT Valley gitu ya. Sudah di bagian atasnya adalah slag. Slag ini harus dipahami dengan baik. Yang pertama untuk melihat kimianya seperti apa, melihat aktivitas dari komponen-komponen yang ada dalam slag. Katakanlah di sini ada ECU, ada MCU, ada SiO2, berapa aktivitas di masing-masing komponen ini. Karena aktivitas dari slag ini akan mempengaruhi komposisi kimia dari logamnya. Kemudian viskositas. Berapa viskositasnya? Apakah terlalu encer? Encer sekali juga tidak begitu baik, karena dia akan masuk ke celah-celah dari refraktori, bisa menyebabkan refraktorinya itu bisa cepat rusak. Kental juga tidak baik, Anda tidak bisa keluarkan dari furnace. Malah kalau misalnya salah-salah itu bisa menghasilkan refraktori di di dalam furnace ini, makanya tidak diharapkan. Densitas ya,
tapi itu tidak bisa diatur lebih banyak. Densitas itu sudah tertentu dari komposisi kimia. Biasanya densitas dari slag ini lebih rendah dibandingkan dengan metal. Densitas dari slag biasanya berkisar antara 2 sampai 4, ya, rata-rata di 3 ton per meter pangkat 3 atau 3 gram per sentimeter pangkat 3. Kemudian setelah itu adalah thermal dan electrical conductivities. Jadi dibutuhkan bagaimana kemampuan dari slag ini untuk mengantarkan listrik. Apakah dia seperti tahanan, apakah dia semikonduktor, tapi biasanya seperti tahanan, ya, tahanan dari slag ini lebih tinggi. Kemudian dilihat bagaimana proses tahanan ini atau tahanan yang dimiliki ini untuk memanaskan slag pada saat elektroda ini dicelupkan ke dalam slag yang dipanaskan dengan menggunakan resistor. Itu semua akan kita pelajari dalam kuliah pyrometeorologi ini mengenai slag. Jadi pertama akan dilihat dulu mengenai refraktori, kemudian akan detail juga mengenai slag. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ini masih introduksi mengenai pyrometeorologi. Di modul kedua itu akan dimulai mengenai refraktori yang kemudian dilanjutkan mengenai slag. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.